PSSI masih sangat kesulitan untuk bisa membujuk dan merayu Milan Jonathan bergabung dengan tim nasional Indonesia. Ada beberapa alasan yang diungkapkan oleh Milan Jonathan kenapa dia masih juga belum mau bergabung dengan timnas Indonesia. Di podcast di Belanda sana, kalau kita lihat ada beberapa alasan yang diungkapkan oleh Milan Jonathan kenapa ia masih keberatan untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Padahal dia memiliki darah dari Depok, jadi sangat mudah sebenarnya jika Milan Jonathan ini mau untuk pindah kewarganegaraan dinaturalisasi oleh timnas Indonesia, sangat mudah karena dia memiliki darah dari Depok. Namun di sebuah podcast di Belanda dia mengatakan dia masih belum tertarik untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Ada beberapa alasan lah yang diungkapkan. Dan saya kira ini menjadi proses naturalisasi yang sangat sulit untuk PSSI. Selain oleh Romeni ya, oleh Romeni dulu juga sangat sulit untuk kita naturalisasi, untuk kita bujuk mau bergabung dengan timnas Indonesia. Namun akhirnya kerja keras PSSI mampu membujuk oleh Romeni dan sekarang sudah sah bisa membela tim nasional Indonesia. Kayaknya Milan Jonathan ini yang paling sulit nanti ya, karena ada beberapa alasan yang diungkapkan oleh Milan Jonathan di sebuah podcast di sana. Yang pertama, dia ingin mengembangkan karir dulu di timnya di FC Utrecht. Dia ingin fokus fisiknya untuk FC Utrecht. Jadi dia tidak mau untuk diganggu bermain di tim nasional Indonesia. Dan juga alasan keduanya, dia berpikir jarak Indonesia dan Belanda itu kan sangat jauh. Dan perjalanan itu sangat menguras tenaga. Takutnya fisiknya terkuras dengan perjalanan jarak jauh antara Indonesia dan Belanda, dan juga tur-tur melawan negara-negara Asia sangat jauh. Itu alasannya Milan Jonathan. Takutnya fisiknya ngedrop waktu bermain untuk FC Utrecht, dia kehilangan tempat untuk bisa bermain di tim inti. Itulah beberapa alasan yang diungkapkan oleh Milan Jonathan. Ada beberapa alasan mungkin ya menurut perkiraan kita semua sebagai supporter yang mungkin tidak ingin diungkapkan oleh Milan Jonathan, yang gak enak juga kepada publik sepak bola Indonesia, kepada PSSI. Mungkin juga ia berpikir bahwasanya ia masih ingin berharap nanti masuk timnas Belanda senior karena karirnya sekarang semakin naik, gabung dengan FC Utrecht, dibeli dengan mahar sekitar 15M, dan dia memiliki skill yang bagus. Jadi dia di posisinya sebagai winger dengan kaki kiri ini kan dulunya diisi Arjen Robben ya. Jadi posisi ini banyak menelurkan atau melahirkan pemain-pemain yang bagus dari Belanda ini bisa menjadi bintang di liga-liga Eropa. Itu harapan Milan Jonathan pastilah bisa membela timnas Belanda senior karena dia juga di junior juga masuk. Jadi tentunya sebagai seorang pemain profesional dia melihat timnas kita lawan timnas Belanda pastilah sangat jauh berbeda kelasnya. Rank kita masih di 100 ke atas. Belanda sudah sangat bagus. Mereka langganan Piala Dunia, masuk final beberapa kali di Piala Dunia. Jadi wajar jika Milan Jonathan masih ingin mengejar karir, bisa masuk ke timnas Belanda, dan harapannya bisa seperti Tijani Raiders bisa bermain di tim-tim elit di Eropa tentunya. Itu tidak diungkapkan, namun itu saya rasa itulah ya, karena sebagai seorang pemain profesional kiblat sepak bola adalah di Eropa, dan pastilah dia ingin tetaplah di sana. Namun saya rasa juga itu sekarang ya, kita nggak pernah tahu hari esok, hari depan, jika Milan Jonathan karirnya stagnan, tidak berkembang seperti oleh Romeni, mungkin juga bisa saja dia berubah pikiran nanti kalau nggak dipanggil di timnas Belanda senior. Ujung-ujungnya saya rasa juga ya terima sajalah kenangan dari PSSI mau bergabung bersama timnas Indonesia. Jadi kita harus bersabar dulu. Semoga Milan Jonathan ini juga berkembang di sana. Kalau masuk tim nasional Belanda ya kita ikut senang lah. Dia juga masih keturunan Depok. Memilih timnas Belanda, masuk timnas Belanda juga ikut senang meskipun nggak mau masuk timnas Indonesia. Namun jika nanti di sana gagal bersaing, dia memilih kembali ke Indonesia ya kita terima saja, karena juga dia memiliki darah Indonesia. Karena kita tahu sendiri rank kita masih di atas 100, dan di Liga Inggris itu di Premier League syarat utama untuk bisa bermain di sana pemainnya harus pemainnya itu berasal dari negara yang ranking FIFA-nya itu tidak
di atas 100. Jadi itulah tugasnya PSSI. Kenapa Bapak Erick Thohir ini mengebut prestasi kita agar level timnas kita itu bisa masuk di dalam 100 besar dunia. Jadi beberapa pemain kita nanti ke depan jika ada yang bagus prestasinya, bisalah bermain di Liga Inggris, di Liga top-top Eropa yang menggunakan regulasi seperti itu ya. Rank FIFA-nya negaranya harus segini-segini. Jadi pemain itu bisa enak lah ya. Itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.